Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya bahwa renungan ini akan terus memberkati, terus menolong kita untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena Tuhan berikan kami kembali waktu dan kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-17 dan 18. Firman Allah berkata demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita mengenai iman yang berkualitas. Sekali lagi firman Allah hari ini berbicara mengenai iman yang berkualitas. Saya melihat iman yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah salah satu contoh iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sehingga apapun resikonya, apapun taruhannya, mereka tidak pernah mengikuti apa yang dimaunya oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap pada iman yang mantap, iman yang kokoh, dan saya menyebut ini sebagai iman yang berkualitas. Kita berharap bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita juga memiliki iman yang berkualitas seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu iman yang berkualitas itu iman yang seperti apa? Setidaknya saya jumpai 3 ciri iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang pertama, iman yang berkualitas adalah iman yang mempercayai pertolongan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tangan-Mu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Di sini kita melihat bahwa iman yang berkualitas yang pertama itu iman yang mempercayai pertolongan Tuhan. Sekalipun di masa yang sulit tetap percaya pertolongan Tuhan. Sekalipun menghadapi resiko yang berat, perapian yang menyala-nyala akan dibakar hidup-hidup, tetapi tetap mempercayai pertolongan Tuhan. Jadi apapun situasi yang kita alami, kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, iman yang berkualitas adalah iman yang mempercayai pertolongan Tuhan. Di masa yang sulit sesulit apapun, di masa yang sukar sesukar-sukar apapun, kita harus tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara dan saya terus mempercayai pertolongan Tuhan di masa yang sukar dan sulit, itulah iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jangan hanya mempercayai pertolongan Tuhan ketika ibarat lautan tenang teduh. Jangan hanya mempercayai pertolongan Tuhan ketika semua beres, semua lancar. Tapi mari kita belajar mempercayai pertolongan Tuhan sekalipun di masa-masa yang sukar sesukar apapun, sulit sesulit apapun. Itulah iman yang berkualitas. Yang kedua, iman yang berkualitas adalah iman yang taat. Dalam ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Yang kedua, iman yang berkualitas itu iman yang taat. Sudah barang tentu Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah tahu 10 hukum Tuhan, dan salah satu hukumnya mengatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Dan mereka mentaati. Sekalipun ada ancaman, tapi mereka tetap berkata,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Ini yang saya sebut sebagai iman yang taat. Mereka tahu hukum Tuhan, mereka mentaatinya. Walaupun ada suatu konsekuensi yang fatal dalam hidup mereka nanti, tetapi mereka tetap taat. Jadi iman yang berkualitas itu iman yang taat. Tidak mungkin iman kita berkualitas di hadapan Tuhan kalau kita tidak taat. Ketaatan kita kepada firman-Nya itu salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kita punya iman yang berkualitas. Jadi mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita senantiasa taat kepada firman-Nya. Apapun situasi kita, kondisi kita, kita belajar memiliki iman yang taat, yang siap menanggung resiko dari ketaatan itu, tapi tetap memiliki iman yang taat dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi iman yang berkualitas yang kedua adalah iman yang taat. Dalam segala hal kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita senantiasa taat kepada firman. Sehingga apapun firman yang disampaikan, apapun firman yang kita dengar, kita belajar untuk mentaatinya, kita belajar untuk melakukannya. Maka saya percaya itu iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Iman tanpa ketaatan itu iman yang mati, iman yang kosong. Jadi iman yang taat itulah iman yang hidup, itulah iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang ketiga, iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah iman yang tidak goyah oleh apapun. Dalam ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Iman yang berkualitas adalah iman yang tidak goyah oleh apapun. Sekalipun mereka mengalami suatu masa yang sulit dan sukar karena akan dimasukkan ke dalam perapian yang sudah 7 kali lebih panas dari biasanya, tetapi mereka tetap beriman. Mereka tetap percaya. Itu yang namanya iman yang tidak goyah oleh apapun. Apapun taruhannya, apapun ancamannya, apapun konsekuensinya, mereka tidak goyah. Mereka tetap beriman kepada Allah. Itu iman yang berkualitas, yaitu iman yang tidak goyah oleh apapun juga. Jadi apapun situasi sulit yang kita alami, apapun sukar yang kita hadapi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak boleh goyah. Sekalipun kita ada pandemi COVID-19 yang menakutkan, yang menjadi momok tersendiri bagi kita umat manusia, tapi kita punya iman yang tidak goyah oleh apapun, oleh pandemi COVID-19 sekalipun, oleh penyakit apapun yang menggerogoti hidup kita, oleh situasi sulit apapun, situasi yang sukar apapun, situasi yang mencekam apapun. Kita belajar memiliki iman yang tidak goyah oleh situasi dan kondisi apapun, seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap beriman. Ini yang saya sebut sebagai iman yang berkualitas di hadapan Tuhan, yaitu iman yang tidak goyah oleh apapun, oleh situasi apapun, oleh masa-masa yang sukar apapun. Dia tetap beriman kepada Allah. Ini yang perlu kita contohi dan teladani dari Sadrak, Mesak, dan Abednego mengenai iman yang berkualitas, yang tidak goyah oleh apapun. Kita sadar bahwa kita ada pada suatu pandemi COVID-19. Kita sadar bahwa dunia sedang ada pada suatu momok yang menakutkan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi sebagai orang beriman, kita harus memiliki iman yang berkualitas. Kita punya iman yang tidak goyah oleh apapun juga. Sekalipun kita ada dalam masa yang sukar, ada pada situasi yang sulit, sekalipun ada penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, tapi kita punya iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Iman kita tetap kuat kepada Tuhan, iman kita tetap mantap kepada Tuhan, sehingga iman kita tidak pernah goyah oleh apapun juga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Boleh mengajar kami mengenai iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami punya iman yang berkualitas, yaitu iman yang mempercayai pertolongan Tuhan.
iman yang taat, dan iman yang tidak goyah oleh apapun juga. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Beri kuat, sehat dalam hidup mereka. Lindungi mereka dari virus corona ya Tuhan. Hamba berdoa segala usaha dibuat Tuhan berhasil, sukses untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.